Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dahva Putra Wibowo dengan NPM 20170051061 dari jurusan Ilmu Komputer kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas 7 untuk teori bahasa dan automata. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi reguler. Untuk definisinya yaitu ekspresi reguler ini adalah sebuah bahasa yang dinyatakan yang akan memiliki ekspresi reguler jika terdapat finite set automata atau FSA yang dapat menerimanya. Dan bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler. Lalu untuk notasi ekspresi reguler itu sendiri, yang pertama ada O yang dicoret ini, yaitu himpunan kosong adalah sebuah ekspresi reguler. Yang kedua ada himpunan epsilon. Di sini yaitu adalah string kosong yang merupakan ekspresi reguler juga. Yang ketiga ada untuk setiap A yang merupakan di dalam sigma, maka A adalah ekspresi reguler juga. Lalu yang keempat, jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A gabung B, AB atau dikali B dan A asterisk adalah ekspresi reguler. Di sini ada catatan untuk O yang dicoret ini melambangkan himpunan kosong atau tidak punya anggota, sedangkan untuk himpunan epsilon adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu string kosong. Di sini ada meeting objectives. Di sini ada ekspresi A gabung B itu sama untuk A itu sama dengan himpunan A dan B sama dengan himpunan B. Lalu untuk A gabung B atau gabungan atau union antara himpunan A dengan himpunan B itu sama dengan A dan B di dalam himpunan. Lalu dinotasikan secara singkat sebagai A gabung B. Lalu ada ekspresi A kali B, itu maksudnya untuk FSA A atau state A itu sama dengan himpunan A dan state B itu sama dengan himpunan B. Lalu untuk AB itu sama dengan concatenation antara himpunan A dengan himpunan B atau di dalam suatu himpunan A dikali B, dinotasikan secara singkat sebagai AB. Lalu yang ketiga ada ekspresi A asterisk, maksudnya untuk state A itu sama dengan himpunan A. Untuk A asterisk clean closure dari himpunan A didefinisikan sebagai A0 digabung dengan A1 digabung dengan A2 digabung dengan A selanjutnya sampai A tak hingga, yang menghasilkan suatu himpunan, yaitu ada epsilon, ada A, AA, AAA, AAAA dan sebagainya sampai A tak hingga, yang dinotasikan sebagai A asterisk. Lalu di sini ada untuk meeting objectivesnya. Yang pertama ada himpunan kosong atau yang lambang O dicoret ini ditambah R itu akan menghasilkan R. Lalu untuk himpunan kosong dan R ditambah R himpunan kosong itu akan menghasilkan himpunan kosong juga. Untuk epsilon R sama dengan R epsilon sama dengan R. Lalu yang keempat ada epsilon asterisk itu akan sama dengan epsilon, dan untuk himpunan kosong asterisk itu akan menghasilkan epsilon juga. Lalu yang kelima ada R tambah R itu akan menghasilkan R. Lalu yang keenam ada R asterisk itu akan menghasilkan R asterisk. Lalu yang ketujuh ada RR asterisk itu akan menghasilkan R asterisk R. Lalu yang kedelapan ada R asterisk, jika dipangkatkan dengan asterisk lagi maka akan menghasilkan R asterisk. Lalu yang kesembilan ada epsilon ditambah RR asterisk itu akan sama dengan epsilon ditambah R asterisk R atau sama dengan R asterisk. Lalu yang ke-10 ada PQ, jika diasteriskan dengan P akan sama dengan P dikali dengan Q diasteriskan. Lalu yang ke-11 ada P ditambah Q, jika diasteriskan itu akan sama dengan P asterisk dikali Q asterisk dipangkatkan dengan asterisk, yang akan sama dengan P asterisk ditambah Q asterisk di dalam kurung oleh asterisk. Lalu yang ke-12 ada di dalam kurungnya ada P tambah Q dikali R itu akan sama dengan PR ditambah QR, dan R dikali P ditambah
Q, yang akan sama dengan RP ditambah RQ. Lalu untuk desain ekspresi reguler sendiri, di sini untuk desain ekspresi reguler dapat dijabarkan dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini untuk bahasa A dan B. Yang pertama itu language menerima strings dengan panjang tepat 2. Yang kedua ada language menerima strings dengan panjang setidaknya 2. Dan yang ketiga ada language menerima strings dengan panjang paling banyak 2. Untuk jawabannya sendiri, di sini yang pertama ada L sama dengan himpunan AA, AB, BA, dan BB. Untuk R-nya sendiri itu sama dengan AA ditambah AB ditambah BA ditambah BB. Itu akan sama dengan A dikali A plus B ditambahkan dengan B dikali A plus B, lalu akan menghasilkan atau sama dengan A ditambah B dikali A ditambah B atau AB kuadrat. Untuk nomor 2 itu L sama dengan himpunan AA, AB, BA, BB, AAA, dan seterusnya, yang akan menghasilkan untuk R-nya akan menghasilkan A ditambah B dikali A ditambah B dikali A ditambah A ditambah B asteris. Lalu untuk yang ketiga atau yang soal 3 tadi, L itu sama dengan epsilon, A, B, AA, AB, BA, BB. Untuk R-nya ini sama dengan epsilon ditambah A ditambah B ditambah AA ditambah AB ditambah AA ditambah AB ditambah BB maksud saya. Selanjutnya itu konversi NFA ke ekspresi reguler. Di sini untuk konversinya sendiri dapat menggunakan teorema Arrhenius. Untuk yang pertama itu R sama dengan Q tambah RP. Yang kedua ada R sama dengan Q dikali P asteris. Jadi untuk penjelasannya, Q3 itu sama dengan Q2A yang kita definisikan sebagai yang pertama. Lalu yang kedua itu Q2 sama dengan Q1A ditambah Q2B ditambah Q3B. Lalu yang ketiga itu ada Q1 sama dengan epsilon ditambah Q1A ditambah Q2B. Lalu untuk menyederhanakannya, yang pertama Q3 itu sama dengan Q2A, itu akan sama dengan Q1A ditambah Q2B ditambah Q3B dikali A. Lalu Q3 ini jika kita sederhanakan akan sama dengan Q1AA tambah Q2BA ditambah Q3BA. Kita definisikan sebagai yang keempat. Lalu nomor 2 itu yang Q2 itu sama dengan Q1A ditambah Q2B ditambah Q3B. Itu akan sama dengan, kita sederhanakan, Q1A ditambah Q2B ditambah Q2A dikali B. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi Q1A ditambah Q2 dikali B plus AB. Lalu akan menghasilkan Q2 itu sama dengan Q1A dikali B plus AB asteris. Nah, ini merupakan yang kelima, ini merupakan teorema Arrhenius. Lalu yang ketiga, untuk Q1 itu kan sama dengan epsilon ditambah Q1A ditambah Q2B. Ya, lalu kita sederhanakan, yaitu epsilon ditambah Q1A ditambah Q1A dikali B plus AB itu diasteriskan, lalu dikali B. Kita sederhanakan lagi, yaitu untuk epsilon ditambah Q1 lalu di dalam kurung ada A plus A dikali A ditambah AB asteris, lalu dikali B. Ini merupakan teorema Arrhenius. Lalu kita sederhanakan lagi, yaitu akan menghasilkan epsilon di dalam kurungnya ada A plus A dikali B plus AB diasteriskan, lalu dikali B dan diasteriskan lagi. Lalu yang terakhir yaitu yang keenam, hasilnya adalah A ditambah A dikali B ditambah AB diasteriskan, lalu dikali B, lalu diasteriskan lagi. Di sini untuk final state-nya itu sama dengan Q3. Seperti kita dapat lihat di gambar, Q3 ini sama dengan Q2A, yaitu sama dengan Q1A dikali B plus AB diasteriskan dengan A. Lalu sama dengan A ditambah A dikali B ditambah AB asteris yang dikali dengan B, lalu diasteriskan dengan A dikali B ditambah AB diasteriskan dengan A. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.